warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berbagi Ilmu. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan data dalam skala pengukurannya. Nah, untuk mempersingkat waktu, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengelompokkan data dalam skala pengukurannya. Nah, pengelompokan data dalam skala pengukurnya, ketidaksesuaian antara skala pengukuran dengan operasi matematik atau peralatan statistik yang digunakan akan menghasilkan pengukuran dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menilai dan membedakan sesuatu objek yang diukur. Pengukuran tersebut diatur menurut kaidah-kaidah tertentu. Kaidah-kaidah yang berbeda menghendaki skala serta pengukuran yang berbeda pula. Dalam mengelola dan menganalisis data, kita sangat berkepentingan dengan sifat dasar skala pengukuran yang digunakan, operasi-operasi matematik, serta pilihan peralatan statistik yang digunakan dalam pengelola data. Pada dasarnya memiliki persyaratan tertentu dalam hal skala pengukuran datanya, kesimpulan yang biasa dan tidak tepat atau relevan. Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Setelah proses pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif yang berupa angka-angka tersebut, barulah kemudian ditentukan analisis statistik yang cocok untuk digunakan. Nah, berdasarkan skala pengukurannya, data statistik digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklarifikasi objek, individual atau kelompok dalam bentuk kategori. Skala nominal merupakan suatu bentuk pengukuran yang melambangkan sesuatu. Dengan skala ini, objek penelitian hanya dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama, yang berbeda dengan ciri-ciri yang ada pada kelompok lain. Pada dasarnya, skala ini bukan bertujuan untuk mengukur, akan tetapi hanya ingin membedakan secara kategori. Jika terdapat angka atau nomor-nomor, maka angka atau nomor itu hanya berfungsi sebagai label atau tanda pengenal untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan objek-objek. Nah, untuk yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala ranking di mana nomor-nomor dipergunakan oleh objek-objek untuk menunjukkan tingkat relatif dari beberapa karakteristik yang dimiliki objek-objek tersebut. Skala ordinal memungkinkan untuk menyatakan apakah suatu objek mempunyai kelebihan atau kekurangan karakteristik dibandingkan dengan objek lainnya. Namun, skala ini tidak membuat penelitian dapat mengetahui seberapa besar kelebihan dan kekurangan tersebut. Jadi, skala ordinal menunjukkan posisi relatif dan bukan magnitud perbedaan antar objek-objek. Contoh yang paling umum dari skala ordinal menyangkut ranking kualitas, ranking tim dalam suatu turnamen, kelas-kelas sosioekonomi, tingkat perasaan, tingkat motivasi, tingkat kepuasan kerja, dan status pekerjaan. Adapun angka-angka yang digunakan dalam skala ordinal itu hanya menunjukkan perbedaan tingkat, perbedaan derajat, atau perbedaan jenjang dan perbedaan kuantitas, tetapi tidak diketahui mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Nah, untuk yang ketiga, skala interval. Dalam skala interval, jarak skala yang sama menunjukkan nilai-nilai yang sama dengan karakteristik yang diukur. Skala ini selain memiliki ciri yang sama dengan skala ordinal, yaitu dapat membedakan objek penelitian ke dalam golongan-golongan yang berjenjang. Kelebihan yang dimilikinya adalah bahwa skala interval mempunyai unit pengukuran yang sama sehingga jarak antara satu titik dengan titik lainnya atau suatu golongan dengan golongan lain dapat diketahui. Suatu skala interval mengandung semua informasi dari skala ordinal, namun hal ini juga memungkinkan peneliti untuk dapat membandingkan perbedaan-perbedaan antar objek-objek. Perbedaan antar setiap dua nilai skala apapun adalah identik
dengan perbedaan antara setiap nilai yang berdekatan dari suatu skala interval. Nah, untuk yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio memiliki ciri dari skala nominal, ordinal, dan interval, dan juga memiliki nilai absolut. Karena memiliki prototipe seperti itu, maka skala ini sering dikatakan sebagai skala tingkat tinggi. Dalam skala rasio, kita dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan objek-objek dan membandingkan interval atau perbedaan. Contoh yang umum untuk skala rasio adalah tinggi badan, biaya kos, pangsa pasar, dan jumlah pelanggan. Contoh-contoh itu sekaligus merupakan variabel-variabel yang diukur dari skala rasio. Angka-angka yang tertera atau dicatat dalam rangka rasio biasanya dipergunakan untuk menilai subjek yang nampak atau kelihatan, nyata, dan faktual. Setiap objek yang dibesarnya dapat dihitung, maka dapat menggunakan skala rasio seperti tingkat output, produktivitas kerja, jumlah pembelian, portabilitas, dan lain-lain. Mungkin untuk itu saja penjelasan di video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton hingga sampai habis. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.